mengetahui kira-kira sesuatu perbuatan yang baru yang tidak ada di zaman Rasul itu diperbolehkan atau tidak kita lakukan sekarang ini, maka kita harus kembali kepada 3 hal ya. Ada 3 hal yang harus kita ketahui kaidahnya. Ini penting sekali. Yang pertama, ada motivasi atau tidak dilakukan di zaman Rasul ya. Ada motivasi atau tidak, ada dorongan atau tidak ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada penghalang atau tidak untuk melakukan itu ya. Kalau tidak ada penghalang namun dilakukan ya, berarti ini bertentangan dengan perintah Nabi SAW ya. Kemudian yang ketiga, Rasulullah melakukan atau tidak ya. Kalau Rasulullah tidak melakukan, berarti ini dipastikan adalah perkara yang baru yang diadakan ya. Alasannya cuma 2. Rasulullah meninggalkan sesuatu itu karena tidak mau melakukan, atau beliau menyembunyikan risalahnya ya. Makanya kata Imam Malik rahimahullah taala, beliau mengatakan ya, man ibtada'a fil Islam bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khana risalah. Barang siapa yang berbuat bid'ah di dalam agama ini, yang berbuat sesuatu yang baru yang diadakan sebelumnya tidak ada ya, yaraha hasanatan, dia memandang itu sesuatu yang baik, padahal 3 pokok ini tadi tidak tercapai ya, 3 kaidah ini tadi tidak ada yang terpenuhi. Faqad za'ama anna Rasulullah khana risalah, dia telah ya berkeyakinan bahwasanya Rasulullah itu berkhianat terhadap risalahnya ya. Ada risalah yang disembunyikan, tidak disampaikan ya. Maka ini ya. Sekarang ketika seseorang itu ya mengatakan ya, kalau begitu mikrofon ini bid'ah dong gitu ya, maka kita jawab ya, pertama, ada tidak ya motivasi untuk melakukan itu? Ada, pertama. Yang kedua, ada penghalang atau tidak? Ada, karena tidak ada teknologi yang bisa mencapai sesuatu yang ya bisa mewujudkan itu. Untuk membuat mikrofon itu belum ada ya, maka ada penghalangnya ya. Maka ini bukan sesuatu yang terlarang di dalam agama. Ini berlaku untuk semuanya, baik yang dilakukan ya di dalam agama maupun yang sifatnya sarana. Apalagi yang ketiga, ini justru lebih tidak tercapai lagi ya. Rasulullah tidak melakukannya, sudah pasti, karena yang kedua ini tidak tercapai ya, ada penghalangnya ya, sudah pasti Rasulullah tidak melakukan ya. Wallahu ta'ala alam bishawab. Kemudian para ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita beranjak kepada hadis yang ke-6 ya. Al haditsus sadis al-ibtiadu anis syubhat ya. Hadis yang ke-6 berbicara tentang ya, kita diperintahkan untuk menjauhi sesuatu yang remang-remang, abu-abu ya, atau belum jelas, syubhat ya. Bukan sesuatu yang halal secara jelas ataupun secara haram secara jelas ya, tidak diketahui hukumnya ya. Dan ini sifatnya relatif ya. Sesuatu yang tidak jelas bagi sebagian orang hukumnya, tapi diketahui oleh sebagian yang lain, terutama orang-orang yang mempunyai kapabilitas, mempunyai kapasitas di dalam ilmu ya. Apalagi seorang penuntut ilmu itu tahu hukumnya ya, maka sesuatu itu tidak menjadi syubhat bagi dirinya. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Jadi Nu'man dan ayahandanya ini merupakan 2 sahabat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Beliau menceritakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda ya. Artinya ini derajat yang paling tinggi ya, karena beliau mendengar langsung ya. Jadi ini sifatnya adalah mubasyarah ya, bukan hukum, bukan secara hukum, tapi secara mubasyarah. Beliau mendengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Matan hadisnya adalah innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Sesungguhnya yang halal itu
jelas hukumnya. Wal harama bayyinun, dan haram juga jelas. Tidak ada yang tidak jelas, ya. Bisa dibedakan seperti siang dan malam, ya. Putih dan hitam seperti itu, ya. Semudah itu membedakan antara yang haram dan yang halal. Wa bainahuma umurun mustabihat, ya. Di antara keduanya, antara haram dan halal itu ada sesuatu yang syubhat, tidak jelas hukumnya. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, tidak diketahui hukumnya itu bagi kebanyakan dari manusia, ya. Karena kebanyakan dari manusia itu adalah orang-orang yang tidak mengetahui ilmunya, ya. Maka di sini dikatakan la ya'lamuhunna katsirun minan nas, tidak diketahui hukumnya itu bagi sebagian besar dari manusia. Faman ittaqa syubhat istabra'a li dinihi wa irdi. Nah, di sini tidak ada faqad, tidak ada faqad. Kalau di sebagian redaksi yang lain ada, ya, faqad istabra'a, maka sungguh dia telah, ya, membebaskan agamanya, artinya dia telah menyelamatkan agamanya serta kehormatannya. Ya, artinya seseorang itu, jika seseorang itu menjauhi sesuatu yang syubhat, sudah pasti dia itu wara. Ya, wara itu artinya menjauhi sesuatu yang tidak jelas hukumnya. Lidinihi wa irdi, dia menyelamatkan agama dan kehormatannya. Jadi agamanya terjaga, kehormatannya juga terjaga ketika seseorang itu menjauhi sesuatu yang syubhat. Wa man waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram, dan barang siapa yang terjatuh ke dalam sesuatu yang syubhat, dia terjerumus di situ, menjatuhkan dirinya di situ, waqa'a fil haram, dia telah menjatuhkan dirinya ke dalam sesuatu yang diharamkan. Karoi yar'a haulal hima yushiku an yalta'a fihi, seperti seorang penggembala yang menggembalakan gembalanya di sekitar tempat yang terlarang, ya. Yushiku an yalta'a fihi, kalau sudah seseorang itu yang mendekati sesuatu sebuah tempat yang terlarang, dia itu hampir saja terjerumus atau terperosok kepada jurang atau tempat yang terlarang tersebut. Ala wa inna likulli malikin hima, ketahuilah bahwasanya setiap raja itu punya tempat yang terlarang. Wa inna himallahi maharimuh, maka ketahuilah bahwasanya, ya, batasan-batasan Allah itu adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Ya, maka seorang itu jangan nekat menjatuhkan dirinya kepada sesuatu yang syubhat, ya. Ditakutkan dia akan terjatuh ke dalam sesuatu yang sifatnya atau yang hukumnya haram. Ala wa inna fil jasadi mudghah, ketahuilah bahwasanya di dalam jasad itu ada mudghah. Mudghah itu kemarin sepotong daging, ya, sepotong daging. Artinya itu hati, ya. Idza salahat salahal jasadu kullu, ya. Di sini ada sesuatu yang menarik di sini, ya. Ada yang menyebutkan saluhat, ada yang menyebutkan salahat. Semuanya benar, ya. Namun yang lebih masyhur adalah salahat, bukan saluhat, ya. Maka barang siapa yang sepotong daging ini, ya, yang hati, ya, yang hatinya itu baik, maka baik pula semua jasadnya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu, apabila sepotong daging ini, ya, buruk, tidak baik, maka seluruh jasadnya juga tidak akan baik atau rusak. Ala wahyal qalbu, ketahuilah bahwasanya itu adalah hati. Rawahul Bukhari dan Muslim, ya, diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim, ya, bukan muttafaqun alaih, ya. Jadi kita harus membedakan antara muttafaqun alaih dan Rawahul Bukhari dan Muslim. Kalau muttafaqun alaih itu artinya syarat-syarat yang diterapkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim itu sama, ya, terpenuhi di dalam hadis ini, seperti hadis yang sebelumnya itu muttafaqun alaih. Tapi kalau ini adalah Al-Bukhari dan Muslim, ya, ada di kitab yang diriwayatkan oleh mereka berdua.
Kemudian para ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ya kita jelaskan di sini sahabat Nu'man bin Bashir sebagaimana yang tadi sudah dibacakan, itu adalah awwalu mauludin wulida lil ansar. Ya, beliau adalah bayi yang pertama yang dilahirkan ketika beliau itu hijrah. Ya, yang beliau ketika Nabi SAW tiba di kota Madinah. Jadi Nu'man ini yang pertama lahir, ya. Dan ini menghilangkan isu yang disebarkan oleh orang-orang Yahudi bahwasanya kedatangan Muhammad ini akan menyebabkan ya sesuatu yang tidak baik, termasuk nanti ya perempuannya mandul dan segala macam, ya. Ternyata kedatangan Rasulullah ini membawa keberkahan terhadap penduduk Madinah, terhadap kota Madinah dan penduduknya, ya. Ini mematahkan isu yang disebarkan oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu, ya. Wulida fis sanatil ula, beliau dilahirkan pada tahun pertama, ya. Karena ketika Rasulullah itu sampai ke kota Madinah, maka Nu'man ini yang pertama lahir, ya, bayi yang pertama lahir dari kalangan Ansor. Wasakana Syam, beliau sempat tinggal di Syam, ya. Syam ini sekarang mencakup 5 negara. Ini ada Suriah, ada Lebanon, ada Palestina, ada Yordania. Kemudian summa waliya Imratal Kufah, beliau sempat jadi wali di Kufah, jadi gubernur Kufah. Summa Himsa ini Homs di Suriah. Qutila bi Himsa, ya, beliau ini di akhir hayatnya ini dibunuh di kota Hims, ya. Ini menjadi ya tempat beliau tinggal terakhir kalinya. Sanata arba'ina wa sittin, arba'ati wa sittin, ya, tahun ke-64 Hijriah. Kemudian ikhwah rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis ini ada beberapa faedah yang dapat kita ambil. Yang pertama, al-hathu ala fi'lil halal wa tahdhir min fi'lil haram wa syubhat. Ya. Pertama adalah motivasi akan berbuat sesuatu yang halal, ya, untuk melakukan sesuatu yang dihalalkan, wa tahdhir min fi'lil haram, dan peringatan dari berbuat sesuatu yang diharamkan, wasyubhat, dan sekaligus sesuatu yang syubhat, yang tidak jelas hukumnya bagi kita, ya. Jadi kita kalau ragu-ragu lebih baik ditinggalkan, ya, jangan justru ditabrak, ya. Lebih baik ditinggalkan, ya, sampai kita mengetahui ilmunya. Itu lebih aman bagi kita, ya, karena seseorang yang seperti tadi dijelaskan oleh Rasulullah, ya, Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika dia itu nekat menabrak sesuatu yang tidak jelas baginya, dikhawatirkan dia itu akan terperosok ke dalam jurang keharaman. Kemudian yang kedua, man lam yattaqi syubhata fi kasbihi wa ma'ashihi arada nafsahu lit-ta'ni. Maka barang siapa yang seseorang itu tidak melindungi dirinya, ya, tidak mawas diri terhadap sesuatu yang syubhat dalam, ya, pencarian nafkahnya maupun mata pencarian hidupnya, arada nafsahu lit-ta'ni, maka dia sudah menjerumuskan dirinya ke dalam sesuatu yang tercela, ya. Maka di samping agamanya juga ini terancam, juga kehormatannya itu terancam, ya. Kemudian yang ketiga, masyru'iyatu dharbil amsal lil ma'ani syar'iyyati al-amaliyah, ya. Bolehnya kita itu, ya, mengumpamakan sesuatu dengan sesuatu yang maknanya itu syar'i dengan yang sifatnya itu amali, dengan yang sifatnya itu apa? Nyata, di dunia nyata. Tadi Rasulullah itu mengumpamakan, ya, sesuatu yang syubhat itu dengan batasan-batasan yang dimiliki oleh seorang raja, ya. Jadi ini
sesuatu yang bisa kita indra, ya. Kita bisa membayangkan gimana kalau seorang presiden itu punya suatu tempat yang tidak boleh dilanggar atau dilewati oleh masyarakat sipil. Misalkan ya, yang di situ ada sesuatu yang tidak boleh dilewati oleh orang-orang yang orang-orang sipil, ya. Misalkan daerah tentara militer itu tidak boleh dilewati oleh sembarang orang, ya, karena ada beberapa hal yang harus dipatuhi. Kemudian yang keempat, at-tanbihu ala makanatil qalbil azimah, ya. Ini peringatan akan kedudukan hati yang agung, ya. Jadi hati itu adalah malik, adalah raja bagi tubuh ini, ya. Jika hatinya itu baik, maka sesuatu yang yang timbul, yang diperbuat juga akan baik, ya. Fa idza saluhal qalbu salahal jasadu, ya. Jika hati itu baik, maka jasadnya juga akan baik. Kemudian yang selanjutnya, kullama kana takassubu thayyiban athara dzalika fi salahil qalbi. Maka jika seseorang itu, ya, mencari penghidupan, ya, dia itu mencari rezeki dari jalan yang baik, maka itu akan berakibat pada kebaikan hatinya, ya. Karena Rasulullah SAW pernah mengatakan, ya, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bi. Setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang dimurkai oleh Allah itu, maka tidak ada yang lebih pantas baginya kecuali api, ya. Maka orang itu harus memperhatikan dari mana dia memakan makanannya, apakah dari yang halal, apakah dari yang haram, atau yang masih remang-remang, yang masih abu-abu, yang masih tidak diketahui hukumnya. Hunaka umurun mustabihatun la ya'lamuha katsirun minan nas yajibul hadaru minha. Di sana ada sesuatu yang syubhat, sesuatu yang tidak jelas, la ya'lamuha katsirun minan nas, tidak diketahui bagi sebagian besar dari manusia, ya. Mungkin orang-orang, ya, yang bukan orang-orang yang berilmu, yang tidak belajar, yang tidak mengetahui hukumnya, ini tidak tahu, ya, akan hukum dari sesuatu yang syubhat ini. Baginya remang-remang. Tapi bagi orang yang berilmu, ini sesuatu yang jelas, ya, sesuatu yang jelas hukumnya. Apakah ini halal atau haram. Jadi ini adalah cara yang paling aman bagi kita selaku yang mungkin yang belum tahu hukumnya, adalah menjauhi sesuatu yang tidak jelas. Yang ketujuh, tafadhulun nasi fil ilmi faqad yakunul amru fihi syubhatun 'inda syakhsin lakinnahu wadihun 'inda akhar, ya. Setiap manusia itu punya keutamaan di dalam ilmu. Ada yang dia itu ahli di dalam akidah, ahli di dalam fikih, ahli di dalam bahasa Arab. Ada juga ilmu-ilmu yang bermanfaat, ilmu dunia yang bermanfaat, ya. Faqad yakunul amru fihi syubhatun, ya, terutama ilmu agama, ya. Ya, faqad yakunu fihi al-amru fihi syubhah. Ya, bisa jadi suatu perkara itu syubhat bagi sebagian orang, akan tetapi hukumnya itu jelas bagi sebagian yang lain, terutama orang-orang yang tahu dalil, orang yang mengetahui ilmunya. Ini tidak boleh seperti itu. Jadi dia bisa menjelaskan dan bisa menerapkannya di kehidupan nyata. Kemudian yang terakhir, al-israru 'alal makruhati yuaddi ilal wuqu'i fil haram. Ya, terus menerus, ya, menjatuhkan diri ke dalam sesuatu yang makruh, ini akan menyebabkan seseorang itu terjatuh ke dalam sesuatu yang haram, ya. Maka yang paling aman itu, ya, kalaupun harus melakukan yang makruh, tapi yang makruh ini sebisa mungkin dijauhi, ya. Jangan terus-menerus berada di sesuatu yang makruh. Yuaddi ilal wuqu'i fil haram, karena apa? Itu akan menyebabkan kita terjerumus kepada sesuatu yang haram. Sama seperti seseorang itu, ya, fudul atau berlebihan di dalam sesuatu yang halal. Maka suatu saat
itu akan menjadi makruh baginya, ya. Jadi ini sesuai dengan penerapan usul fikih. Seseorang yang berlebihan di dalam sesuatu yang halal itu suatu saat akan menjadi makruh hukumnya, ya, menjadi makruh. Bukan karena sesuatu itu haram pada zatnya, bukan, tapi karena dia itu terus-menerus melakukan itu, ya, di luar kebutuhannya, ya. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di sini ada tambahan dari Abu Dawud As-Sijistani. Beliau adalah salah satu dari ashabus sunan, ya, pemilik dari Sunan Abi Dawud rahimahullah. Beliau mengatakan al-Islamu yaduru ala arba'ati ahadits. Ya, Islam itu berporos pada 4 hadis. Dzakara minha hadzal hadits wa ajma'al ulama ala 'azimi mawqi'ihi wa katsiri fawaidihi. Ya, yang mana para ulama itu sudah bersepakat atas agungnya dan faedahnya yang sangat banyak. Apa 4 hadis itu? Pertama, innamal a'malu binniyat. Ya, pertama hadis tentang niat. Ini hadis yang pertama, ya. Jadi Islam itu berporos pada 4 hadis. Pertama, innamal a'malu binniyat. Sesuatu itu, setiap amal itu tergantung pada niatnya. Kemudian yang kedua adalah hadis tentang timbangan amal zahir, seperti yang tadi disebutkan, ya. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang berbuat sesuatu di luar dari perintah kami, maka sesuatu itu tertolak, ya. Ini yang kedua. Kemudian hadis yang ketiga adalah hadis tentang tahapan penciptaan manusia, seperti yang kemarin dibacakan, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan, seperti itu, dan seterusnya sampai selesai, ya. Yang ketiga hadis tentang tahapan penciptaan manusia. Kemudian yang keempat adalah hadis ini, ya. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Sesuatu yang halal itu jelas dan sesuatu yang haram itu jelas, dan di antara keduanya ada sesuatu yang syubhat. Ya, wallahu taala alam bishawab. Nah, di sini ada tambahan juga yang menarik dari Ibrahim Al-Khawas. Beliau ini kalau tidak salah adalah seorang tabi'in rahimahullah. Dawaul qalbi khamsatu asya, ya. Obat hati itu ada 5 perkara, ya. Ini artinya adalah kalau kita hafal syair Jawa, ya. Apa itu? Tombak hati ono 5 perkara nih, ya. Ini di sini ternyata sudah jauh-jauh hari disebutkan oleh ulama kita, ya. Jadi ini memang sahih dari ulama kita. Perkara yang pertama yang bisa menyembuhkan hati atau obat bagi hati kita itu adalah qiraatul Quran bitadabbur. Membaca Al-Quran disertai dengan tadabbur, ya, artinya merenungi maknanya dan menghayatinya. Wa khala'ul batni, ya, dengan puasa, ya. Ini juga puasa ini ada dalam syair itu, ya. Ya, puasa. Mengosongkan perut. Wa qiyamul laili, dan sholat malam. Ini diantara obat bagi hati kita, tombak hati. Yang keempat adalah waqtadarru'u indas sahri, ya. Kita itu memperbanyak zikir, memperbanyak doa, bersimpuh di hadapan Allah, bermunajat di waktu sahur, ya. Kemudian yang kelima, yang terakhir adalah wa mujalasatus sholihin, dan duduk-duduk bersama orang yang saleh, ya. Ini ada semua atau tidak? Ada semua, ya, lengkap. Jadi ini dari asarnya Ibrahim Al-Khawas, ya, dari ulama kita. Dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah juga tidak jauh dari penjelasan ini, ya, hampir sama juga penjelasannya, ya, dari
5 perkara yang tadi sudah dijelaskan. Pertama, membaca Al-Quran dengan tadabbur. Yang kedua, puasa. Yang ketiga, qiyamul lail. Yang ketiga adalah bermunajat di waktu sahur. Yang kelima itu duduk-duduk dengan orang soleh, ya, duduk-duduk dengan orang soleh. Maka seseorang itu harus melihat siapa teman duduknya, ya, memperhatikan. Kemudian para ikhwah rahimani wa rahimakumullah, setelah tadi kita menjelaskan tentang hadis yang ke-6, ya, al-ibtiad anis syubhat, menjauhi perkara yang syubhat. Sekarang kita menjelaskan atau sama-sama akan belajar tentang hadis yang ke-7. Hadis yang ke-7, ya. Maaf Ustaz, sebelum ke-7. Iya, silakan. Dalam arti syubhat di sini tentang hukum, apakah tentang makanan atau masalah dunia, Ustaz? Itu tentang masalah hukumnya, ya, masalah hukumnya. Jadi sesuatu yang kita makan, sesuatu yang kita kerjakan itu berkenaan dengan halal dan haram, ya, terutama ketika kita mencari sumber rezeki itu sendiri, ya. Wallahu a'lam bishawab. Bedanya syubhat dengan makruh itu apa, Ustaz? Makruh itu secara fikih itu sesuatu yang ketika dikerjakan itu tidak mendapat dosa, ya. Artinya sesuatu yang secara bahasa itu sesuatu yang dibenci oleh Allah. Jadi ketika ditinggalkan itu lebih utama, ya. Tapi ketika dia dikerjakan, ya, dia tidak mendapatkan dosa, ya. Namun jika ditinggalkan mendapatkan pahala. Dan makruh ini lawannya adalah sunnah, ya, lawannya adalah sunnah. Sunnah kalau dikerjakan itu mendapatkan pahala, jika ditinggalkan tidak mendapatkan dosa, ya. Mungkin ada lagi. Kalau ditinggalkan rugi, itu yang lebih ini, ya, lebih sahih itu, ya. Makruh juga sebaliknya, ditinggalkan itu lebih utama, dikerjakan rugi, ya. Nggak dapat apa-apa. Ya, ini mafhum al-mukhalafah, ya, memahami sesuatu itu berdasarkan sesuatu yang berlawanan. Mungkin ada yang lain? Jika tidak ada, kita lanjutkan kepada hadis yang ke-7, ya. Qala al-muallifu rahimahullahu, berkata muallif